Sukses memang membutuhkan usaha yang keras dan juga harus berdoa. Jangan nilai orang dari masa lalunya karena kita tak pernah tahu bagaimana dia bangkit dari itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa ya, di video kali ini aku akan sharing lagi kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, kalian tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Hidup sederhana bukan berarti hidup serba berkekurangan, tetapi hidup sederhana hanya untuk menghindari sesuatu yang berlebihan. Di video kali ini aku akan memulai aktivitas aku dengan aku masak air minum. Dan seperti biasa sekarang aku itu masak air minum menggunakan kayu bakar, karena alhamdulillah sekarang itu stok kayu bakar aku itu lagi melimpah banget. Dan cuaca juga alhamdulillah lagi benar-benar mendukung. Sekarang itu cuaca di tempat aku itu berasa benar-benar panas banget ya teman-teman. Jangankan siang hari, malam hari pun itu benar-benar panas. Bahkan di saat cuaca hujan lebat aja itu tuh tetap aja hawa di rumah itu makin panas. Ada yang samaan gak nih teman-teman? Kalau ada yang samaan boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Oke, sambil nungguin airnya di luar itu matang, di sini aku juga lanjut untuk beraktivitas yang selanjutnya. Dan di sini tuh aku mau masak-masak. Dan seperti biasa nih teman-teman, aku itu mau masak jengkol lagi seperti biasa ya. Pokoknya kalau misalnya stok jengkol itu ada, mending masak jengkol ya, karena jengkol itu kayak dicampur dengan apapun itu tuh bener-bener enak banget dan gampang gitu ya buat kayak dicampur-campur gitu sama menu yang lain. Jadi bener-bener mantul dan juga menurut aku sangat-sangat nikmat gitu ya. Di sini aku juga goreng ikan teman-teman, dan sambil nungguin ikannya itu mateng dan kering, di sini aku juga sambil buat ngecek air yang ada di tanah ya atau di luar, karena kan tadi aku ngerebus air. Karena kalau misalnya ngerebus air kayak gini tuh apinya yang benar-benar harus diperhatikan ya. Jangan sampai apinya itu tidak nyala, nanti airnya itu jadi bau asap. Tapi kalau misalnya apinya itu selalu teratur, airnya itu akan memiliki aroma yang khas dan juga menurut aku rasanya itu jadi jauh lebih nikmat. Pokoknya pekerjaan itu disambi-sambi ya teman-teman. Tadi aku itu udah cek untuk ikannya itu masih belum matang gitu ya, masih lumayan lama. Di sini aku sambi untuk angkat jemuran pakaian karena itu semuanya udah kering ya gitu untuk pakaian-pakaian aku hari ini. Alhamdulillah gitu ya, kalau misalnya cuaca panas pakaian kering gitu. Cuman ya itu cuaca panas itu malah bikin gak sanggup ya buat lama-lama di rumah. Apalagi rumah yang keadaannya seperti rumah aku, itu tuh cuacanya itu bener-bener berasa panas banget gitu. Oke deh, lanjut ya. Di sini aku juga bolak-balik untuk ikannya supaya ikannya itu matang secara sempurna dan secara merata. Di sini aku itu goreng ikannya itu nggak banyak-banyak ya teman-teman, karena menurut aku nggak perlu banyak-banyak ya. Yang penting cukup aja untuk sekali atau 2 kali makan. Karena ikan itu kalau udah lama-lama nanti malah dia itu kayak nggak terlalu kriuk lagi. Apalagi ikan yang aku goreng ini kan ikannya itu ikan yang jenis banyak tulangnya. Jadi kalau misalnya nggak garing, malah nanti tuh susah buat dimakan gitu. Nah ini untuk ikan baungnya aku angkat ya, karena itu buat anak-anak, jadi nggak perlu buat terlalu garing karena itu juga kan nggak banyak tulangnya. Dan untuk yang ikan yang sisanya itu aku goreng sampai benar-benar garing gitu ya teman-teman. Baru deh sekarang aku itu tumis untuk bumbu-bumbunya. Seperti biasa di sini cabenya tadi udah aku rebus dulu lalu aku blender, dan aku tuh tidak pernah memblender menggunakan garam ya, karena memang seperti yang pernah aku bilang, aku tuh pernah baca gitu kalau misalnya kita itu memblender menggunakan garam, nanti mata blender kita itu akan menjadi tumpul. Masak ikan sungai seperti ini disambel gitu dengan jengkol itu benar-benar nikmat banget ya teman-teman. Oh iya, ini jengkolnya aku masukkan sebelum sambalnya itu matang sempurna ya, karena kan tadi jengkolnya itu sudah aku rendam sebentar di air yang lumayan dingin gitu ya teman-teman, supaya jengkolnya itu empuk. Karena di sini aku menggunakan jengkol yang sudah tua. Dan untuk mengurangi kadar airnya makanya aku masak lagi jengkolnya gitu ya di sambalnya. Dan setelah menurut aku kadar airnya itu berkurang, langsung aku cemplungin untuk ikannya dan aku aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Sebenarnya ini tuh dibikin sayur gitu ya, maksudnya dibikin tambahan sayur, itu tuh bener-bener enak ya. Cuman lagi nggak mood untuk masak sayur, makanya ya udah di sini aku tuh nggak masak sayur. Untuk si Twin juga udah ada kan ikan yang tadi, jadi aku nggak bikin sayur deh. Karena sayur itu tuh keseringannya si Twin yang makan ya, kalau aku dan Pak Su itu tuh kurang suka sayur. Oh ya teman-teman, sambil kalian ngikutin aku lagi beraktivitas, aku mau sapa-sapa kalian dulu ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku mengucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan untuk kalian yang selalu hadir di video aku, yang selalu memberikan komentar yang positif, yang selalu menonton video aku sampai habis dan no skip, aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin. Aku juga mau sapa-sapa penonton aku yang dari luar Indonesia, ada yang dari Malaysia, alhamdulillah ya. Untuk yang dari Malaysia itu tuh lumayan banyak banget yang memberikan komentar-komentar yang positif, katanya sangat terinspirasi dari video-video aku. Masya Allah, terima kasih untuk support dan dukungan kalian semua. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan aku juga ingin menyapa ada yang dari Taiwan, ada juga yang dari Hong Kong. Aku benar-benar mengucapkan terima kasih juga karena kalian telah sudi untuk meluangkan waktu dan kuota kalian untuk menonton dan mensupport video aku. Oke, dilanjut ya teman-teman ke videonya lagi. Di sini tuh aku lagi di luar bermain sama anak-anak dan Pak suami tuh lagi nyapu halaman. Seperti yang aku bilang di video yang sebelumnya itu ya, kalau halaman aku kan sudah kotor dan itu masih sama di hari yang sama gitu ya dengan video aku yang sebelumnya. Dan di sini tadi Pak suami itu lumayan cepat pulang. Jadi Pak suami hari ini mau nyapu halaman. Ini juga mau dibersihkan ya untuk tumpukan dari pelepah-pelepah sawit yang beberapa waktu lalu sudah ditunas dan juga udah kering lalu dibakar sama Pak suami. Kalau anak-anak itu sudah bermain di luar seperti ini, mereka itu udah lumayan bandel dan lumayan gak bisa diam ya teman-teman. Jadi kita itu harus benar-benar memperhatikan banget anak-anak itu kalau misalnya mereka itu pas lagi main di luar seperti ini. Oke, dilanjut setelah tadi Pak suami itu kelar nyapu halaman dan gantian aku sama Pak suami, aku yang kerja dan Pak suami yang jagain anak-anak gitu ya di luar. Di sini aku mau nyuci piring karena lumayan banyak nih piring yang kotor. Padahal piringnya itu kayak nggak terlalu banyak ya kelihatannya, ternyata kalau misalnya udah dikumpul-kumpulin kayak gini jadi malah kenumpuk dan banyak gini ya. Sekarang sih alhamdulillah ya teman-teman, karena sekarang kayak lantai dari kamar mandi aku ini sudah diperbaiki oleh Pak suami. Jadi kalau mau nyuci piring kayak gini menurut aku lebih enak gitu ya. Karena kalau nggak sebelumnya itu tuh mau nyuci piring itu agak rada-rada takut gitu ya, karena lantainya tuh udah pecah dan itu tuh sering banget bikin kaki aku luka karena terkena gitu ya dari pecahan-pecahan semen-semennya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah ya, kamar mandi aku juga jadi terlihat lebih rapi dan jadi lebih bersih. Semoga nanti ada budget gitu ya untuk merenovasi dan membuat bak ini lebih jauh lebih bersih gitu ya teman-teman. Oh iya, di sini air bak aku itu tinggal sedikit banget, makanya di sini aku tidak menggunakan selang ya. Aku menggunakan ember atau baskom seperti ini aja, tapi ini tuh benar-benar bersih karena airnya itu sering banget aku gonta-ganti. Kalau misalnya menurut kalian ini tuh nggak bersih, aku minta maaf ya teman-teman. Kadang itu aku ya pengen untuk selalu nyuci piring itu menggunakan selang seperti yang biasanya itu. Cuman kalau misalnya pas air lagi tinggal sedikit atau tinggal separuh itu kan kayak airnya itu kan nggak mau ngalir di selang gitu ya teman-teman. Jadi aku itu nyuci piringnya kayak gini. Dan kalau misalnya aku paksain untuk selalu ngisi air, kasihan ya teman-teman, token aku itu bisa cepat banget habisnya. Karena kalau udah masalah ngidupin air, itu tuh listriknya itu lumayan boros gitu ya. Makanya aku itu memutuskan untuk menggunakan selang yang besar. Jadi aku nggak perlu lama-lama menghidupkan air agar semua bak kayak gitu ya, biar cepat penuh gitu. Tapi kalau misalnya aku itu menggunakan selang yang jauh lebih kecil, itu terkadang bak itu kan lama penuhnya, otomatis juga akan memakan banyak listrik.
kalian lagi pada ngapain nih teman-teman pas kalian lagi nonton video aku? Ada yang lagi nonton video aku sambil beberes juga nggak? Boleh ya komen-komen di bawah. Atau mungkin kalian tuh jauh lebih suka nonton video aku tuh sambil rebahan? Boleh juga ya buat kalian komen-komen di bawah. Oh ya teman-teman, aku itu kalau misalnya nyuci piring itu kadang suka bosan sendiri ya. Karena apa? Ya karena menurut aku piring aku itu selalu banyak gitu. Tapi kalau pas mau dicuci, pas lagi sedikit itu kadang mager. Gimana dong ya? Kalian itu tim yang agak mager nyuci piring atau gimana nih teman-teman? Kalau aku sih tergantung ya. Kadang itu ada juga waktunya aku itu buat mager nyuci piring, nggak tahu kenapa gitu. Pokoknya duduk yang lama-lama kayak gini tuh suka bikin mager. Apalagi kan aku itu dulu bekas operasi sesar gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya duduk lama-lama dan sedikit agak membungkuk seperti ini, itu tuh punggung aku tuh benar-benar sakit. Jadi terkadang itu tuh yang bikin aku agak mager buat nyuci piring. Terus juga kayak ngelipat pakaian. Nah itu kan juga bikin duduk itu kan lama gitu ya. Nah itu tuh bikin punggung dan pinggang aku tuh sakit, makanya kadang itu suka mager. Oke, videonya aku skip aja ya. Dan ini udah di malam harinya. Pas aku mau ke kamar mandi, aku itu jumpa kalajengking. Jadi langsung aja aku ambil golok dan di sini aku itu bunuh untuk kalajengkingnya gitu. Oh ya teman-teman, aku mengucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah mau mengklik video aku ini dan sudah menontonnya sampai di akhir seperti ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil ya. Jangan lupa untuk bantu aku terus untuk mengembangkan channel aku ini. Jadi buat yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan untuk kalian yang udah menonton videoku sampai habis, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.